ekosistem didefinisikan sebagai suatu kesatuan fungsional yang di dalamnya tercakup makhluk hidup dan lingkungannya, dan di antara keduanya saling mempengaruhi. Suatu ekosistem tersusun dari berbagai komponen, biotik dan abiotik, dan interaksi di antara komponen-komponen tersebut. Untuk komponen biotik sendiri merupakan komponen dalam ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Setiap komponen biotik akan berinteraksi dengan komponen biotik lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya makanan dan tempat tinggal. Dalam suatu ekosistem, tidak semua tempat bisa dijadikan sebagai tempat tinggal bagi suatu komponen biotik. Adapun tempat yang sesuai atau cocok digunakan sebagai tempat tinggal untuk komponen biotik yang biasa disebut sebagai habitat. Terdapat dua spesies atau lebih yang dapat menempati habitat yang sama namun memiliki relung atau nisya yang berbeda. Nah, relung atau nisya ini adalah peran atau cara hidup yang khusus dari suatu individu dari habitat tertentu. Berdasarkan peranannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu produsen, yaitu organisme autotrof yang membuat makanan dari energi matahari. Yang kedua yaitu konsumen, sebagai organisme heterotrof yang mendapatkan energi dari organisme lain. Kemudian decomposer, sebagai organisme heterotrof yang menghasilkan energi dari hasil penguraian sisa makhluk hidup. Dan yang terakhir detrivor, yaitu organisme pemakan partikel-partikel organik. Untuk komponen abiotik, contohnya seperti tanah, air, suhu, kelembaban, udara, cahaya matahari, pH atau keasaman, dan salinitas. Kompetisi, yaitu interaksi negatif di mana individu-individu saling bersaing memperebutkan sumber daya yang membatasi keberadaannya. Predasi, yaitu interaksi positif atau negatif antara spesies yang salah satu spesiesnya adalah predator yang membunuh atau memangsa spesies lainnya. Simbiosis, yaitu hubungan antara dua spesies atau lebih yang hidup dalam kontak langsung dan akrab satu dengan lainnya. Simbiosis dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, di mana simbiosis antara dua spesies atau lebih yang kedua spesies ini mendapatkan keuntungan. Contohnya yaitu antara bunga dengan lebah. Kemudian yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, di mana simbiosis ini di antara kedua spesies salah satunya mendapatkan keuntungan dan spesies yang lainnya tidak mendapatkan apa-apa, baik itu keuntungan ataupun rugi. Dan yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme, di mana simbiosis ini salah satu spesiesnya mendapatkan keuntungan dan spesies lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya yaitu simbiosis antara benalu dengan pohon besar. Benalu ini akan mendapatkan nutrisi dari pohon besar, sehingga pohon besar akan kekurangan nutrisi dan mendapatkan kerugian.
Antibiosis merupakan interaksi antara makhluk hidup yang mana salah satu makhluk hidup mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup lain. Untuk contohnya, interaksi antara jamur penicillium dengan organisme lain. Amensalisme merupakan interaksi antar makhluk hidup di mana organisme yang satu merugikan organisme lain, tetapi organisme merugikan ini tidak dapat mendapatkan keuntungan dan juga kerugian. Contohnya yaitu simbiosis antara rumput teki dengan tanaman kebun, di mana jika rumput teki ini berdekatan dengan tanaman kebun, rumput teki akan mengeluarkan racun yang dapat membahayakan tanaman kebun. Tetapi tanaman rumput teki ini tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Tipe-tipe ekosistem dibagi menjadi 3, yaitu ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem darat yaitu hutan hujan tropis. Ciri-ciri: suhu sekitar 25 derajat Celcius, curah hujan tinggi, hewan dan tumbuhan sangat beragam, ketinggian pohon antara 20 sampai 40 meter. Kemudian stepa. Stepa sendiri merupakan bioma padang rumput membentang mulai dari daerah tropis sampai dengan daerah beriklim sedang, seperti Hongaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Sabana merupakan padang rumput dengan diselingi oleh gerombolan pepohonan. Contoh selanjutnya yaitu bioma gurun. Tundra merupakan bioma yang terdapat di daerah lingkar kutub utara dan selatan. Pada bioma ini tidak terdapat pepohonan yang dapat tumbuh, yang ada hanya tumbuhan kecil sejenis rumput dan lumut. Terdapat di sekitar lingkar Arktik, Greenland di wilayah kutub utara, wilayah kutub selatan terdapat di Antartika, dan pulau-pulau kecil di sekitar Antartika. Berikutnya contoh ekosistem air. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar. Kemudian ekosistem air laut. Nah, untuk ekosistem buatan yang merupakan ekosistem yang dibuat manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti waduk. Nah, sekian pembahasan kita hari ini mengenai ekosistem. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.